Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Corridor of Immortality atau bisa juga dikenal dengan Convoy 48 yang dirilis pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Fyodor Popov serta diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Anastasia Zivizova sebagai Masha Yablushkina, Svetlana Smirnova sebagai Sonya Wisniewska, Artyom Alekseev sebagai Georgy Ivanovich Fedotov, Alexander Yatsenko sebagai Alfred Badapsky, dan masih banyak lagi. Film yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang bernama Maria Yablushkina, di mana ia bergabung dengan satuan personil kondektur lokomotif ke-48 di Moskow, di mana mereka ditugaskan untuk membangun railway sementara yang menghubungkan stasiun Sigelberg sampai ke Polyana, yang mana jalur tersebut akan digunakan oleh mereka untuk mengirim 75% peralatan militer serta makanan ke kota Leningrad yang sudah terkepung oleh Nazi. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film dimulai di mana dua orang gadis muda yang bernama Yablushkina dan Sonya pergi mendaftarkan diri mereka untuk bergabung dengan organisasi pemuda-pemudi Soviet yang dikenal dengan nama Komsomol, di mana mereka akan mempelajari tentang pertahanan udara, membangun kota, hingga mendapatkan kursus menjadi kondektur kereta api. Selama kursus tersebut berlangsung, mereka akan tinggal di sebuah barak yang berada di tiap-tiap gerbong kereta, di mana nantinya mereka akan dibawa ke suatu tempat untuk membantu Soviet dalam misi pembangunan jalur rel kereta api sementara yang menghubungkan stasiun Sigelberg hingga Polyana sepanjang 33 km. Mereka pun sampai di suatu hutan di dekat stasiun Sigelberg, di mana di sana mereka mencari kayu untuk dijadikan bahan bakar kereta dan juga sebagai bahan material pembangunan rel di Sungai Neva. Kebanyakan dari pekerja tersebut adalah kaum Hawa, dan juga jika malam hari tiba, mereka terpaksa tidur bersama di bawah sinar rembulan, karena pada saat itu kereta mereka kembali ke kota untuk membawa pekerja lainnya dari Moskow ke daerah tersebut setiap harinya. Beberapa hari kemudian, Yablushkina, Sonya, dan rombongan lainnya ditugaskan untuk membantu membangun sebuah jembatan rel kereta api di atas Sungai Neva yang membeku, di mana mereka menggunakan log kayu sebagai pondasi dari jembatan tersebut. Selama melakukan pekerjaan di sana, mereka seringkali mendapati serangan dari pesawat tempur milik tentara Nazi yang menghampiri mereka. Namun untungnya, mereka juga sering diselamatkan oleh pesawat tempur milik Soviet. Lalu ada salah satu momen di mana di saat pilot Nazi berhasil selamat dari jatuhnya pesawat dengan menggunakan parasutnya, dan ia berhasil mendarat di sungai tersebut. Akan tetapi, para kaum Hawa yang berada di dekat tempat tersebut pun mendatangi pilot itu untuk meluapkan amarah mereka, dan sisa pekerja lainnya hanya bisa melihat nasib pilot tersebut dianiaya. Pada bulan Januari 1943, diketahui mereka berhasil memecah blokade yang dibuat oleh tentara Nazi. Karena pada saat itu, mereka berhasil membangun rel kereta api sementara yang menghubungkan daerah Leningrad dengan daerah di Moskow, di mana jalur tersebut memiliki panjang sekitar 33 km yang dibangun hanya dalam 17 hari. Dan kebanyakan dari pekerja tersebut adalah kaum Hawa yang bekerja selama musim dingin berlangsung. Lalu beralih di kantor pusat komando militer di daerah Musberg, di mana kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Fedotov yang dipindahkan dari Satuan Angkatan Laut Soviet untuk bekerja di salah satu stasiun di Polyana. Karena pada saat itu, ia mendapatkan masalah selama bertugas di regunya. Ia pun menaiki pesawat untuk pergi dari Musberg ke Moskow, dan di dalam pesawat itu, ia bertemu dengan Ivanov yang merupakan teman lamanya, dan juga di sana, ia bertemu dengan Sobakin, di mana mereka berdua akan menjadi kondektur lokomotif yang dipimpin oleh Fedotov nantinya. Sementara di Moskow, Yablushkina, Sonya, dan teman-teman lainnya sedang mengikuti kursus menjadi kondektur kereta api, dikarenakan tugas mereka dalam membangun jalur kereta api telah selesai. Beberapa hari kemudian, Fedotov dan lainnya telah sampai di kota Moskow, dan di sana ia berhasil menyelamatkan Yablushkina dari ledakan bom yang dijatuhkan oleh pesawat Nazi.
Dan hal itu merupakan pertemuan pertama Fedotov dan Yabulskina di Moskow. Di sana, Fedotov dan lainnya pun menuju kantor kepala dipo lokomotif yang berada di Moskow. Serta di sana, ia diperintahkan untuk memimpin regu kondektur lokomotif ke-48 yang bertugas untuk membawa presiden militer dan juga makanan dari stasiun Polyana ke Leningrad. Beberapa hari kemudian, Fedotov sedang memberikan pidato singkat dan mempersiapkan personilnya untuk melakukan perjalanan mereka, di mana terdapat Yabulskina dan teman-temannya yang juga bergabung dalam regu lokomotif ke-48. Mereka pun memulai perjalanan pertama mereka untuk mengantar presiden militer serta makanan dari Moskow sampai ke Leningrad sebagai kru lokomotif ke-48. Sepanjang perjalanan, rasa cinta antara Fedotov dan Yabulskina mulai muncul walaupun usia mereka terpaut lumayan jauh. Lalu di perjalanan juga, mereka sempat mengalami sedikit musibah, di mana di saat kereta mereka menaiki sebuah bukit, tiba-tiba salah satu gerbong dari kereta yang berada di depannya terlepas, di mana pengunci gerbong tersebut rusak akibat terkena tembakan dari artileri milik Jerman yang berjarak 6 km dari rel kereta itu. Dan hal itu membuat kereta yang dikendarai oleh kru Fedotov terpaksa harus menabrak gerbong tersebut, yang mengakibatkan kereta itu sedikit mengalami kemacetan di bukit karena menerima sedikit beban di depannya. Dan untungnya dalam kejadian itu, tidak ada yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun Cherevov, di mana tempat tersebut sangatlah damai tanpa adanya pengepungan, kelaparan, dan hal itu sangat berbeda dari kota Leningrad pada saat itu. Mereka pun berhenti sementara di tempat itu untuk mengambil sedikit persediaan makanan yang akan dibawa nantinya ke Leningrad. Dan di sana juga, Yabulskina dan Sonya memanfaatkan waktu istirahat mereka untuk belajar agar mereka dapat lulus dari kursus sebagai kondektur kereta api. Sedangkan Badovsky dan Rodri sedang menata lok kayu agar memudahkan mereka nantinya untuk membawanya ke dalam tunggu pembakaran. Di sana juga Fedotov melakukan rapat dengan para tertua tentang rencana mereka untuk melewati rute yang sangat berbahaya yang dijuluki koridor kematian, di mana tempat itu merupakan daerah yang dijaga oleh tentara Nazi yang dilengkapi artileri serta pesawat tempur, di mana jalur tersebut sangat terbuka dan tidak ada tempat berlindung dari serangan artileri Jerman yang berada di Bukit Siavsky. Di sana mereka pun sepakat untuk menggunakan sebuah bom asap agar mereka dapat mengelabui pasukan artileri Jerman saat melewati rute tersebut. Mereka pun mengumpulkan sebanyak mungkin bom asap yang akan digunakan nantinya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke stasiun Sisselberg, di mana di sana mereka menggunakan kayu, air, dan minyak, serta melakukan inspeksi mekanik pada kereta mereka. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dari stasiun Sisselberg menuju stasiun Krusilivska di Leningrad. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah jembatan kayu yang berada di atas sungai Neva, di mana jalur tersebut merupakan jalur yang lumayan berbahaya setelah koridor kematian, di mana pondasi rel tersebut hanya berdiri berada di atas dataran sungai yang membeku, yang mana jika beban yang ditopang jembatan tersebut berlebihan, maka akan dipastikan jembatan tersebut akan terperosok masuk ke sungai. Dan untungnya mereka berhasil melewati jembatan itu, namun cobaan mereka belum selesai di situ saja, di mana setelah melewati jembatan kayu di sungai Neva, setelah itu mereka harus melewati koridor kematian. Dan tibalah momen di mana mereka akan melewati rute tersebut. Di sana Fedotov dan Rodri keluar untuk melemparkan bom asap itu agar mereka dapat mengelabui pasukan artileri musuh dan juga mereka mempercepat laju jalannya kereta supaya mereka dapat secepatnya melewati rute itu. Namun dikarenakan kereta itu semakin cepat, hal itu mengakibatkan kereta itu mengalami sedikit kebocoran. Yabulskina yang melihat hal tersebut pun mencoba untuk memperbaiki kebocoran yang berada di atas gerbong di saat kereta itu masih berjalan. Dan di saat Sobakin melakukan rem darurat, Yabulskina pun terlempar ke tumpukan lok kayu. Sementara di saat kereta itu telah berhenti, mereka pun turun untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Namun di sana, mereka sempat mendapatkan serangan dari pihak Jerman yang mengakibatkan salah satu dari mereka terbunuh akibat terkena ledakan dari peluru artileri. Di sana Fedotov pun mencoba memancing tembakan artileri itu ke arahnya dengan melepaskan gerbong di belakangnya dan maju ke depan sendirian untuk memberi sedikit waktu kepada krunya agar dapat menemukan penyebab kebocoran itu. Di sana, Fedotov menerima serangan dari artileri musuh hingga ia menerima luka akibat terkena pecahan kaca yang mengenai dadanya. Untungnya di sana, Yabulskina yang berhasil selamat dari kejadian tadi
Ia pun menolong Fedotov yang terluka, serta ia menggantikannya untuk membawa kembali kereta itu ke krunya yang berada di belakang mereka. Di sana kru Fedotov berhasil menyelesaikan permasalahan kebocoran itu, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Leningrad. Singkat cerita, mereka pun sampai di Leningrad, di mana di sana mereka mendapatkan pengumuman dari balai kota bahwa persediaan makanan yang mereka antar ke kota tersebut sangatlah membantu untuk para warga sipil maupun anggota militer di sana. Mereka pun senang dan merayakan dengan mengadakan jamuan makan malam yang sangat mewah di dalam kereta sambil bernyanyi bersama. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu, di mana mereka diketahui telah melakukan perjalanan sebanyak 50 kali. Dan di sana mereka pun diberi tugas untuk membawa gerbong istimewa yang ditujukan ke kota Moskow, di mana gerbong tersebut berisikan anak-anak yang menjadi korban dari pertempuran di Leningrad yang mengakibatkan mereka harus kehilangan orang tua mereka. Dan juga mereka akan ditemani oleh beberapa anggota infanteri yang sedang menjaga sebuah mesin yang sangat penting yang bernama Selektron, di mana mesin tersebut akan sangat membantu Soviet dalam pembuatan nuklir nantinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dari stasiun Kuslevska di Leningrad menuju stasiun Polyana di Moskow. Dan di perjalanan, mereka sempat mengalami sedikit kendala, di mana sebuah bom sil jatuh tepat berada di jalur rel kereta, di mana bom tersebut masihlah utuh. Lalu di sana, Fedotov dan Badovsky mencoba memindahkan bom tersebut secara hati-hati. Setelah mereka berhasil memindahkan bom itu, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan, dan tibalah mereka di sebuah rute berbahaya, yaitu koridor kematian. Di sana mereka pun melemparkan kembali bom asap di sekitar jalur rel kereta yang mereka lewati untuk mengelabui keberadaan mereka dari penglihatan musuh. Dan di saat mereka berhasil melewati rute tersebut, tiba-tiba gerbong yang berisikan anak-anak itu terlepas dari penguncian akibat terkena tembakan dari artileri musuh. Gerbong tersebut pun bergerak mundur kembali ke rute berbahaya itu, dan untungnya mereka tidak berhenti di jalur rel kereta yang sangat berbahaya bagi mereka. Lalu Fedotov dan lainnya pun menghentikan kereta, dan di sana mereka pun mencoba memikirkan cara untuk membawa kembali gerbong yang tertinggal di belakang. Di mana di sana juga Fedotov menyuruh Badovsky dan Rodri untuk mencarikan pengunci bekas yang berada di bangkai kereta yang telah rusak di jalur tersebut. Sementara di gerbong belakang, Muova memerintahkan Yalbushkina untuk pergi kembali ke Fedotov agar mempercepat rencana evakuasi pada gerbong mereka. Sementara Sonya akan memasang plat di jalur rel kereta dan juga mencari bantuan lainnya di belakang. Di sana Yalbushkina berhasil sampai ke tempat Fedotov dan lainnya, sedangkan Sonya terbunuh akibat terkena ledakan dari bom yang dijatuhkan oleh pesawat Nazi. Di sana sempat terjadi perselisihan antara Fedotov dan salah satu pemimpin dari infanteri yang juga ikut dalam rombongannya, di mana komandan tersebut menyuruh Fedotov untuk meninggalkan gerbong di belakangnya, karena barang yang mereka jaga sangatlah penting dalam perkembangan militer nantinya. Namun Fedotov menolak perintah tersebut, karena ia berniat untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang berada di gerbong di belakang mereka, di mana di sana juga ia tidak mengetahui barang yang dijaga oleh pasukan tersebut, dan hanya menganggap kalau komandan itu hanya memikirkan keegoisannya saja. Di sana Yablushkina pun melepaskan pengunci dari gerbong yang mengangkut mesin Selektron itu, dan gerbong itu pun bergerak mundur menghampiri gerbong yang berisikan anak-anak. Alasan Yablushkina mengambil tindakan tersebut agar nantinya mereka dapat bekerja sama dalam memikirkan rencana evakuasi pada gerbong di belakang mereka. Dan benar saja, di sana mereka pun berdamai dan merencanakan untuk melakukan perlawanan dengan pasukan artileri Jerman yang berjarak 6 km dari lokasi mereka.
Di sana mereka pun mengalami kesulitan dalam penyerangan tersebut, dan di penyerangan itu, Fedotov pun terbunuh akibat terkena ledakan dari artileri musuh. Beberapa waktu kemudian, pesawat pembom Soviet pun datang dan berhasil menghancurkan artileri musuh, yang menandakan jalur blokade di rute koridor kematian telah berakhir. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di Moskow, di mana di sana mereka berhasil membawa selamat anak-anak tersebut, serta membawa mesin siloktron ke Moskow dalam kondisi aman. Walaupun beberapa dari personel kondektur lokomotif 48 harus menjadi korban dari tugas tersebut. Dan film pun selesai. Dan diketahui juga, Soviet memulai proyek nuklir mereka pada tahun 1943 dengan bantuan mesin siloktron, di mana pengembangan bom termonuklir tersebut dipimpin oleh seorang ilmuwan yang bernama Igor Kurchatov. Dan pada tahun 1949, mereka pun berhasil mengembangkan bom tersebut yang dinamakan dengan RDC-1, atau bisa disebut juga dengan Jo-1. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film Convoy 48, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, saya Fral, stay healthy and see you next time.